Bab 6. Tepat di lokasi pernikahan Andrea dan Samuel akan dilakukan, semua orang cemas karena tidak menemukan Andrea dimanapun. Sandra, ibu Andrea, bahkan pingsan mengetahui putrinya hilang entah kemana. Tidak ada petunjuk yang mengatakan jika Andrea diculik, dan itu membuat semua orang khawatir. Samuel mengacak rambutnya frustasi, mengetahui calon istrinya hilang entah kemana. Pernikahannya bahkan batal di detik-detik pernikahannya akan berlangsung. Drrrt, drrrt. Samuel mengembangkan senyumnya, itu pasti pesan dari Andrea. Dan dengan cepat, Samuel mengambil ponselnya dari dalam jas. From unknown number. Andrea ada bersamaku sekarang, dan kami sudah menikah. Aku tidak mendoakanmu bahagia, hiduplah seperti di neraka. Samuel menggeram kesal karena mendapat pesan dari orang asing dan lebih kesal lagi ketika melihat foto calon istrinya sedang berada di atas kasur dan sedang tertidur pulas di sana. Samuel akan memberitahu keluarga Andrea jika Andrea sedang diculik sekarang. Drrrt, from unknown number. Terlambat untuk memberitahu karena semua pesan ini akan dihapus dalam detik ketiga. Samuel mengerutkan kening, dan benar saja dalam detik ketiga pesan yang orang tidak dikenal itu terhapus begitu saja. Samuel membanting ponselnya lalu pergi dari hotel. Ia akan mencari Andrea dengan apapun caranya. Sementara di ruang kerjanya, Sean tersenyum evil, senang rasanya melihat Samuel kesal dan pergi begitu saja dari hotel. Dave mematikan laptopnya yang tersambung ke CCTV hotel. Ada pesan yang terhapus dalam 3 detik, itu adalah ulah Dave. Karena Dave adalah seorang hacker, semua itu bisa terjadi. Bisa melihat ekspresi kesal Samuel ketika mereka memberitahu keberadaan Andrea, serta mereka bisa bekerja tanpa ketahuan polisi. Kerja bagus, ujar Sean, berdiri dari duduknya ketika Dave sedang mematikan laptopnya. Ah, kalau kau berterima kasih kepadaku, berikan aku mobilmu, jawab Dave menatap Sean. Dave sangat mengenal Sean. Pria kepala batu itu tidak akan mengucapkan terima kasih serta kata maaf. Ambil ini, ujar Sean melempar kunci mobil keluaran terbaru. Dave menerimanya dengan senang hati. Mobil yang dimiliki Sean saat ini hanya dimiliki oleh beberapa orang saja di dunia. Terima kasih, bos. Sementara di rumah Andrea ada polisi. Keluarga Andrea menghubungi polisi dan detektif untuk menemukan Andrea. Tolong temukan putriku, Bram, ujar Vino dengan penuh harap. Kau tenang saja, aku akan membawa Andrea pulang secepatnya, jawab Bram membuat Vino menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Bram. Oh, ayolah kawan, aku belum menemukan Andrea. Setelah aku menemukannya baru ucapkan terima kasih. Dan aku berjanji akan membawa pulang dengan selamat. Kau tahu kan, dia sudah aku anggap sebagai putriku juga, jawab Bram. Dulu sebelum Andrea terjun ke dunianya yaitu butik, Andrea pernah bercita-cita menjadi seorang detektif. Namun berhenti di tengah jalan karena nilai Andrea tidak mencukupi dan akhirnya Andrea terjun ke bisnisnya sendiri. Bram sudah meyakinkan Andrea jika nilai bukanlah segalanya, tapi Andrea menolaknya karena pasti ada orang lain yang mempunyai nilai tinggi dan berbakat menjadi detektif. Sandra terbangun dari pingsannya dan ia kembali menangis karena Andrea putrinya tak kunjung kembali. Alec yang melihat itu langsung memeluk ibunya, begitu juga Brian. Aku tidak bisa mencari Andrea, Mi. Mami tenang saja, ujar Brian menenangkan ibunya yang masih menangis. Andrea membuka matanya, kepalanya masih terasa pusing. Di mana ini? Andrea bertanya-tanya di dalam hatinya. Andrea juga memperhatikan sekelilingnya, bahkan Andrea juga tidak mengenali sekelilingnya. Sudah bangun istriku, mendengar suara asing membuat otak Andrea kembali lagi. Ia mengingat pria ini menculiknya di hari pernikahannya. Istri? Tanya Andrea bingung, sejak kapan ia menjadi istri pria asing di depannya? Siapa kau? Mau apa kau sebenarnya? Tanya Andrea. Otaknya benar-benar seperti otak udang sekarang. Aku Sean. Aku sangat mencintaimu dibandingkan pria brengsek itu. Apa itu sudah menjawab pertanyaanmu, sayang? Jawab Sean dengan senyum lembut. Ah, aku sebenarnya sangat marah padamu, ujar Sean membuat Andrea mengerutkan kening. Marah kenapa? Memangnya Andrea pernah menyinggung pria di depannya sekarang? Aku sangat pusing sekarang. Jadi jelaskan serinci-rincinya, kenapa aku istrimu? Kita bahkan tidak menikah, dan kau marah padaku. Apa kesalahanku? Kita bahkan tidak saling mengenal. Dengar, aku tidak ada waktu main-main denganmu. Aku harus pergi dari sini. Semua orang pasti sedang cemas mencariku sekarang, ujar Andrea membuat Sean melebarkan senyumnya.
Kau memang istriku sayang dan kita sudah sah. Dan kita saling mengenal. Aku marah karena kau membuang bunga dan hadiah yang aku kirim padamu. Kau bahkan tidak membuka dan mengetahui hadiah yang aku kirim. Aku marah karena itu. Jawab Sean, membuat Andrea membelakang matanya. Jadi kau penguntit itu? Tanya Andrea tidak percaya. Bisa dikatakan aku pengagum rahasia. Gila, komentar Andrea geleng-geleng kepala. Ia sama sekali tidak menyangka akan bertemu langsung dengan penguntitnya. Dan mereka sudah menikah. Apa semua penguntit begitu mengakui orang yang dikuntit setelah menikah? Jadi apa semua penguntit begini? Menganggap dirinya sudah menikah dengan orang yang dikuntit? Tanya Andrea tersenyum meremehkan. Aku bicara kenyataan sayang, lihatlah ini. Jawab Sean sambil memberikan kameranya pada Andrea. Andrea mengangkat kedua bahunya. Mungkin saja di dalam kamera itu adalah bermacam foto Andrea sehingga pria bernama Sean itu menganggapnya sudah menikah dengan dirinya. Andrea membelakkan matanya ketika mendapati dirinya ada di dalam foto bersama Sean di atas altar. Dan ada foto pendeta serta banyak saksi yang melihat mereka. Apa-apaan ini? Kau bahkan melakukan pernikahan tanpa restu dariku, bahkan orang tuaku. Ujar Andrea dan tanpa sadar Andrea mundur dan berhenti dan tidak mundur lagi. Restu orang tuamu, aku sudah dapat dan restumu akan datang seiring waktu. Jawab Sean dengan suara tenang. Oh ayolah, jangan main-main begini. Mana mungkin ayah dan ibuku memberi restu padamu. Mereka bahkan tidak mengenalmu. Ujar Andrea sekarang. Ia bahkan ingin menangis. Aku sudah dapat. Orang tuamu sudah merestuimu menikah. Restu itu untukku dengan Samuel, bukan denganmu. Jadi akhiri permainan ini. Kumohon, ujar Andrea dengan putus asa. Bahkan sekarang ia sudah benar-benar menangis. Restu pernikahan itu bahkan sama saja. Yang penting itu restu putrinya menikah. Jadi jangan menangis, ujar Sean berjalan mendekati Andrea. Jangan mendekat, ujar Andrea menggelengkan kepalanya. Sean menghentikan langkahnya. Baiklah, kau istirahat sekarang. 1 jam lagi aku akan datang ke sini untuk makan malam bersama. Jawab Sean meninggalkan kamar. Sepeninggalnya Sean, Andrea menangis segugukan. Bagaimana nasibnya sekarang? Diculik di hari pernikahan dan dipaksa menikah dengan pria asing. Jangan lupa subscribe, like, and comment. To be continue.